Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Edrina. Kali ini saya akan membacakan hasil dari tugas saya, yaitu tentang substansi filsafat ilmu di bawah bimbingan Profesor Dr. Hajah Hasanah Faizah, ARMHOM. Filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata berangkai dari kata philein yang berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah berpikir secara mendalam tentang sesuatu tanpa melihat dogma dan agama dalam mencari kebenaran, sedang ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang pengetahuan yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Substansi filsafat ilmu. Substansi filsafat ilmu diartikan sebagai objek yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada keterangan-keterangan lain. Berbicara mengenai substansi tidak lepas dari pengertian fakta, kebenaran, kenyataan, konfirmasi maupun logika. Kenyataan atau fakta. Fakta atau kenyataan memiliki pengertian yang beragam, bergantung dari sudut pandang filosofi yang melandasinya. A. Positivistik, berpandangan bahwa sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan sensual lainnya. B. Fenomenologik, memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan ini. Pertama, menjuruk ke arah teori korespondensi, yaitu adanya korespondensi antara ide dengan fenomena. Kedua, menjurus ke arah koherensi moralitas, kesesuaian antara fenomena dengan sistem nilai. Yang C adalah rasionalistik, menganggap sesuatu sebagai nyata bila ada koherensi antara empirik dengan skema rasional. D. Realisme metafisik, berpendapat bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensi antara empiri dengan objektif. E. Pragmatisme, memiliki pandangan bahwa yang ada itu yang berfungsi. Dua adalah kebenaran. Kebenaran yang A adalah kebenaran koherensi, yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dari sesuatu unsur tersebut. B. Kebenaran korespondensi, yaitu berpikir tentang terbuktinya sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. C adalah kebenaran performatif, yaitu menyatukan segalanya dalam tampilan aktual yang menyatukan apapun yang ada di baliknya, baik yang praktis, yang teoritik, maupun yang filosofik. Orang mengetengahkan kebenaran tampilan aktual. D. Kebenaran pragmatif, yang benar adalah yang konkret, yang individual, dan yang spesifik, dan memiliki kegunaan praktis. Yang E. Kebenaran proposisi, adalah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep kompleks yang merentang dari yang subjektif, individual, sampai yang objektif. Yang F adalah kebenaran struktural paradigmatik, yaitu yang sesungguhnya merupakan perkembangan dari kebenaran korespondensi sampai sekarang. Analisis regresi, analisis faktor, dan analisis statistik lanjut lainnya masih dimaknai pada korespondensi unsur satu dengan lainnya. 3. Konfirmasi. Konfirmasi adalah merupakan salah satu fungsi, ialah konfirmasi. Yang dimaksud dengan fungsi ialah menjelaskan, memprediksi proses dan produk selanjutnya, atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan bisa ditampilkan secara konfirmasi mutlak atau biasa disebut probabilistik. 4. Logika inferensi. Menurut Kamus Besar, logika adalah jalan berpikir yang masuk akal, sedangkan inferensi adalah kesimpulan. Jadi, logika inferensi merupakan cara berpikir dengan akal yang sehat untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi saya kali ini adalah bahwa seseorang yang secara benar yang memahami filsafat sebagai salah satu ilmu, berarti seseorang tersebut mampu mengetahui fungsi dan filsafat hidup yang dapat membenarkan dampak secara langsung untuk pembenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hakikat berpikir ilmiah, maka kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik dan ilmu. Yang pertama ialah bahwa ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Kedua, alur jalan pikiran yang logis yang konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Ketiga, yakni pengujian secara empiris dengan kriteria kebenaran objektif. Yang keempat, mekanisme yang terbuka terhadap koreksi.
Arah dari filsafat ilmu adalah mengarahkan seseorang untuk mengkaji filsafat lebih dalam tentang benar salah, baik buruk, dan indah jelek, yang masing-masing sifat tersebut dapat mengarahkan seseorang ahli filsafat untuk mengetahui tentang filsafat ilmu. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.